Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Altania Asyita Putri Mustaqim dan Rukma Novitasari. Kami akan mempresentasikan mengenai etika guru terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan adalah salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa dan cara untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat serta mencerminkan pribadi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Dalam dunia pendidikan, etika menjadi bahasan yang sangat penting. Etika profesi dibentuk untuk meningkatkan kualitas guru agar menjadikan pendidikan semakin lebih baik dan profesional. Namun demikian, etika tersebut masih diabaikan oleh guru dilihat dari banyaknya permasalahan yang ada di lapangan. Etika guru dipandang sebagai hal utama dalam meningkatkan kadar kualitas pribadi siswa di sekolah atau masyarakat. Oleh karena itu, etika guru harus senantiasa ditingkatkan dan dipertahankan serta dikembangkan di dalam lingkungan sosial maupun masyarakat. Kemudian, makna etika guru terhadap diri sendiri. Berdasarkan Depdiknas, etika guru umumnya luaskan sebagai orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, profesinya mengajar. Sedangkan dalam pandangan masyarakat, Asmani berpendapat bahwa guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga formal, tetapi bisa juga di masjid, surau, atau musola, rumah, dan sebagainya. Guru atau pendidik juga merupakan sosok yang memberikan pengaruh kepada murid atau anak didiknya. Karena itu, seorang guru atau pendidik haruslah orang yang dapat digugu dan ditiru sebagai panutan bagi dari segi pribadi ilmu dan kemudian beberapa penerapan etika guru terhadap diri sendiri. Menurut Lea Kristiansni, beberapa penerapan etika guru berkenaan dengan dirinya sendiri dalam pendidikan agama Islam antara lain, yang pertama, hendaknya guru senantiasa menginsafkan pengawasan Allah SWT terhadap dalam segala perkataan dan perbuatan, bahwa ia memegang amanat ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Yang kedua, hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Yang ketiga, hendaknya guru bersifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hendaknya guru tidak berorientasi dunia dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, atau kebanggaan atas orang lain. Kemudian etika guru untuk memperkuat niat dan komitmen menjadi guru. Yang pertama yaitu niat. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, komitmen. Komitmen guru adalah suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai seorang guru yang dapat melahirkan tanggung jawab dan inovatif terhadap perkembangan ilmu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Altitania. Macam-macam komitmen guru. Yang pertama, komitmen guru terhadap sekolah sebagai satu unit sosial. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Lembaga sosial formal tersebut bisa disebut sebagai suatu organisasi, yaitu terikat pada tata aturan formal, memiliki program dan target atau sasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan, penyelenggaraan, atau pengelolaan yang resmi. Karena itu, fungsi sekolah terikat kepada target atau sasaran-sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah. Guru yang mempunyai komitmen ini menyiapkan banyak waktu untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran, seperti perancangan, pengajaran, pengelolaan pembelajaran, dan senantiasa berpikir tentang cara untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa dan siswi. Tugas guru terkait dengan komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah antara lain guru sebagai perancang pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai pengarah pembelajaran, guru sebagai pelaksana kurikulum, dan yang terakhir guru sebagai evaluator. Yang ketiga, komitmen terhadap pelajar sebagai individu yang unik. Menurut pendapat Gardner, mengenai beberapa perbedaan yang prinsip dari siswa dan siswi yang harus diketahui oleh guru sebagai landasan membangun komitmen kesadaran bahwa pelajar sebagai individu yang unik
yaitu yang pertama perbedaan dalam latar belakang rumah, yang kedua perbedaan dalam kesehatan dan nutrisi, yang ketiga perbedaan dalam kemampuan di sekolah, yang keempat perbedaan dalam minat, yang keempat komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu seperti kemampuan guru menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan adalah upaya yang sangat positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran, ditambah lagi dengan upaya maksimal dari guru untuk menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua keterampilan bertanya, yang ketiga keterampilan memberi penguatan, yang keempat keterampilan menjelaskan, yang kelima keterampilan mengelola kelas, yang keenam keterampilan mengadakan variasi, yang ketujuh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang terakhir keterampilan mengajar kelompok kecil. Selanjutnya etika guru untuk mengembangkan kemampuan diri sebagai guru. Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran dan pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Ada beberapa kompetensi guru yang perlu dikembangkan. Seorang guru harus melakukan pengembangan diri agar menjadi guru yang ideal. Antara lain, yang pertama pengembangan akademik, yang kedua pengembangan akhlak, yang ketiga pengembangan keterampilan pengajar, dan yang terakhir pengembangan komitmen sebagai pendidik. Kemudian untuk etika guru dalam bersyukur sebagai guru. Sifat atau sikap guru harus bisa menjadi contoh ataupun suri tauladan bagi peserta didik dalam mendidik. Guru dapat mendidik moral, akhlak, takwa, sopan santun, serta dapat menjadikan jauh lebih baik sikap peserta didik dan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pendidik harus memiliki sifat bersyukur, artinya tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih. Tetapi dengan mengajar itu bermaksud mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, etika guru dalam menjaga kesehatannya. Seorang pendidik harus berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit yang dapat menular. Seorang guru juga harus berbadan sehat, telinganya harus nyaring, matanya harus tajam, suaranya sederhana, dan terhindar dari penyakit, terutama penyakit menular. Kesehatan rohani yang optimal dari seorang calon guru yaitu antara lain memiliki sikap mental yang sehat, yaitu baik untuk profesi keguruan, ia dapat mencintai dan mengabdi pada tugas dan jabatannya, bermental Pancasila, dan bersikap hidup demokratis. Keseimbangan dan kematangan emosional dan sosial sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas, karena guru lebih banyak berinteraksi dengan siswa yang memiliki keberagaman sikap dan perilaku. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Makna etika guru terhadap diri sendiri merupakan guru yang mempunyai norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku dalam memperlakukan diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berkualitas, diperlukan seorang guru yang profesional dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas utama sebagai pendidik. Adapun macam-macam komitmen guru profesional adalah komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial, komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah, komitmen terhadap siswa sebagai individu yang unik, dan komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.